Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu studi hadis, yaitu Ibu Debbie Nabila, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu hadis dirayah dan riwayah. Secara bahasa, ilmu diartikan sebagai usaha-usaha dasar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan hadis diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, juga ketetapan, yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Sejarah perkembangannya, pada dasarnya ulumul hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasulullah SAW wafat. Ketika itu umat Islam merasakan perlunya penghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW, dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap. Para sahabat telah mulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu dalam menerima hadis. Namun mereka belumlah menuliskan kaidah-kaidah tersebut. Di dalam surah Al-Hujrah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meneliti dan mempertanyakan berita-berita. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengar dari kami suatu hadis, lantas dia menyampaikannya. Sebagaimana dia dengar, kadang-kadang orang yang menyampaikan lebih hafal daripada yang mendengar. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Maka para sahabat mulai meneliti dan bersikap hati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, terutama apabila mereka meragukan si pembawa atau menyampai riwayat hadis tersebut. Dengan demikian mulailah lahir pembicaraan mengenai isnad dan nilainya dalam menerima dan menolak suatu hadis. Di antara sahabat yang ada yang saling menegur temannya ketika terjadi kesalahpahaman terhadap sesuatu teks, seperti yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha terhadap kesalahan Anas ibnu Malik dalam hal mayat akan disiksa lantaran ditangisi oleh keluarganya. Umar bin Khattab yang teks tulisan hadisnya masih belum tuntas dan perlu dilengkapi sehingga melahirkan perbedaan dalam mempersepsikan hadis. Setelah terjadi kasus pemalsuan terhadap hadis-hadis Nabi, barulah ada gerakan yang signifikan dalam proses penerimaan dan periwayatan hadis-hadis. Sejak itulah perhatian ulama tertuju kepada kredibilitas perawi dan peletakan kaidah-kaidah yang dapat dijadikan acuan dalam penerimaan hadis dan penolakannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.